Seorang wanita tiba-tiba ditemukan tak bernyawa di area kos-kosannya. Lalu seorang reporter pun segera datang ke lokasi kejadian. Tiba-tiba seorang pria yang merupakan salah satu penghuni kos mendekat dan ingin memberikan beberapa keterangan. Namun setelah dicermati, gelagat pria itu sangatlah aneh dan seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan. Lalu apa yang sebenarnya ia tutupi dan siapa pelaku dari semua kejadian keji ini? What about in the parking lot area? I know they've been doing a lot of. I think that's where they have recovered some or whatever they recovered from there. Body. Had you heard anything? Had you seen anything there? Had you seen anything there? Are you okay, sir? I think I need to sit down. Okay. Hai, saya Iqbal. Selamat datang di JB Story. Sebelum kita lanjut, saya akan ingatkan dulu bahwa kejadian yang akan kita bahas ini adalah kisah nyata, bukan film. Oleh sebab itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Without any further ado, langsung saja kita ke ceritanya and welcome to JB Story. Di negara bagian Georgia, Amerika Serikat, Lauren Giddings yang berusia 24 tahun sedang menempuh pendidikan S1 ilmu hukum. Ia bercita-cita ingin menjadi pengacara yang handal di masa depan. Lauren merupakan putri dari pasangan suami istri yang bernama Karen dan Bill. Ia mempunyai kakak perempuan bernama Caitlin dan adik perempuan bernama Sarah. Seluruh anggota keluarga mereka juga sangat menyayangi binatang peliharaan, terutama anjing. Lauren memiliki anjing peliharaan yang sangat disayanginya. Anjing itu diberi nama Butterbean. Pada tahun 2008, gadis ini pindah ke kota Maryland menuju ke kota Atlanta, Georgia. Kota yang baru merupakan tempat yang nyaman, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk kebisingan. Di tempat inilah, Lauren yakin bisa menempuh studi dan belajar dengan tenang. Selain cukup sukses di bidang akademik, Lauren juga mempunyai kisah cinta yang lumayan mulus. Ia menjalani LDR dengan seorang pria mapan bernama David Van Diver. Si pria berprofesi sebagai pengacara perusahaan. Lauren dan David bertemu untuk yang pertama kalinya di sebuah firma hukum 4 tahun sebelumnya. Sang pria berusia 20 tahun lebih tua dari Lauren. Namun meskipun begitu, keduanya mempunyai banyak persamaan. David dan Lauren saling mendukung satu sama lain baik dari segi kehidupan pribadi maupun kehidupan profesional. David pun berencana untuk melamar Lauren, tapi si wanita tak menyadarinya. Bahkan pria itu sudah memikirkan dan memilih tempat yang tepat. Namun sayangnya jarak yang jauh membuat keduanya jarang bertemu. Hubungan mereka juga semakin rumit dan menjadi renggang. David dan Lauren lalu memutuskan hubungan mereka begitu saja. Si wanita kemudian menjalin hubungan dengan pria baru yang bernama Joe. Dan seiring berjalannya waktu, Lauren menyadari bahwa ia lebih mencintai David dibandingkan kekasih barunya. Gadis itu pun berencana ingin memperbaiki hubungannya dengan sang mantan kekasih. Lauren lalu mengakhiri hubungannya dengan Joe dan kembali lagi ke pelukan David. Meski sudah putus, si gadis berusaha menjaga hubungan baik dan masih berteman dengan Joe. Pada bulan Juni tahun 2011, Lauren berhasil lulus dari sekolah hukum tertua di Amerika Serikat. David dan seluruh keluarganya hadir di acara wisuda si gadis. Untuk meniti karir selanjutnya, Lauren berharap bisa lulus ujian calon pengacara di Georgia. Sehingga ia pun selalu memanfaatkan waktu luangnya untuk belajar dengan keras.
Di suatu hari yang indah, Lauren menghadiri pernikahan kakak perempuannya. Di momen ini, ia mengungkapkan tentang keinginannya untuk fokus belajar demi mempersiapkan ujian. Lauren juga tidak ingin diganggu oleh siapapun. Gadis itu kemudian tinggal di Baltimore dan menempati sebuah kamar kos-kosan di lantai 2. Tempat kos tersebut tepat berada di seberang kampus. Awal mulanya, Lauren mengira tempat kosannya sangat aman, jauh dari gangguan apapun, dan para penghuninya merupakan orang-orang baik. Namun, lama-kelamaan, ia merasakan hal yang aneh di kamar kosnya. Lauren merasa barang-barang pribadinya sering berpindah-pindah tempat sendiri. Gadis ini kemudian segera menceritakan keresahannya kepada saudara-saudaranya, termasuk Caitlin sang kakak. Lauren juga merasakan kehadiran seseorang yang mencoba mengawasinya dan memasuki kamar kosnya dengan cara menyelinap. Namun anehnya tak ada tanda-tanda masuk paksa ataupun pembobolan. Lantas bagaimana bisa barang-barangnya berpindah-pindah tempat sendiri? Dan seandainya benar ada orang yang masuk, bagaimana caranya orang itu masuk ke kamar kos tanpa membobol pintu? Lalu pada tanggal 25 Juni tahun 2011, Lauren memberitahu David tentang kekhawatirannya melalui email. Sang pria pun merespon dan mengatakan pada kekasihnya untuk tidak terlalu khawatir. Menurut David, bisa saja ada orang iseng yang cuma mau main-main saja dan tidak pernah benar-benar berniat jahat kepada Lauren. Mendengar jawaban sang kekasih, sang gadis merasa sedikit kecewa, tetapi ia akan berusaha untuk berpositif thinking. Setelah kejadian itu, Lauren mencoba menjalani kesehariannya dengan belajar, membaca buku, pergi ke gereja, dan berolahraga. Lauren juga bersikap ramah dan hangat kepada siapa saja, termasuk kepada penghuni kos yang lainnya. Suatu ketika, Caitlin sang kakak mengirimkan dan memamerkan foto bulan madunya kepada Lauren. Namun, gadis tersebut tak membalasnya ataupun membaca pesan sang kakak. Caitlin pun merasa sangat janggal dan khawatir kepada sang adik karena biasanya Lauren sangat antusias saat kakaknya memamerkan kebahagiaan. Di momen ini, sang kakak mencoba untuk berpikir positif dan menganggap adiknya sedang sibuk belajar hingga melupakan handphonenya. Beberapa hari kemudian, teman kuliah Lauren sekaligus sahabatnya yang bernama Ashley menghubungi Caitlin. Melalui sambungan telepon, sang sahabat bertanya, Kak Caitlin, apakah kamu sudah mendengar kabar dari Lauren? Dia sama sekali nggak pernah membalas pesanku. Dia juga nggak mau mengangkat teleponku. Kira-kira ada apa ya? Masak belajar doang sampai sebegitunya sih? Setelah menerima telepon Ashley, Caitlin menjadi sangat-sangat panik. Ia pun ingin mengecek langsung dan menghampiri adiknya, tetapi jarak tempuhnya tidaklah memungkinkan. Sementara itu, Ashley yang tidak cukup sabar segera bergegas ke tempat Lauren. Sesampainya di sana, wanita ini melihat mobil sang sahabat yang masih terparkir di depan tempat kos. Ashley kemudian meminta kunci serep kepada pemilik kos dan segera mengecek kondisi kamar Lauren. Di dalam kamar itu, barang-barang milik sang sahabat terlihat cukup berantakan dan kamar kosnya seperti tidak terurus. Ashley lalu segera meminta Caitlin untuk melapor ke kantor polisi. Tak butuh waktu lama, pihak kepolisian Georgia berdatangan ke lokasi. Mereka melakukan penyelidikan, pencarian, dan wawancara dengan penghuni kos. Hari berganti hari, Lauren memang belum ditemukan, tetapi polisi tetap optimis dan tidak ingin menyerah. Hingga di suatu siang yang cerah dengan angin yang berhembus hangat, seorang polisi mencium semerbak bau busuk. Petugas itu lalu berjalan mendekati tong sampah yang terletak di dekat kos-kosan. Ia pun segera mengorek-ngorek tempat sampah tersebut. Dan sekian detik kemudian, sang polisi menemukan bagian tubuh yang telah membusuk. Bagian itu hanyalah torsonya saja, tanpa kepala, tanpa kaki, dan tanpa tangan. Penemuan ini tentu saja sangat menggemparkan bagi kepolisian Georgia, warga setempat, dan keluarga Lauren. Caitlin yang mendengar terkait penemuan ini lalu berkata, Aku benar-benar pasrah karena kemungkinan besar tubuh yang ditemukan itu adalah benar-benar adikku.
Saat ini aku hanya bisa pasrah. Setelah dilakukan identifikasi lebih lanjut, torso yang ditemukan ternyata memang benar milik Lauren. Kini polisi berfokus untuk menemukan bagian tubuh lainnya dan menangkap Ashley, David, serta Joe. Untuk sementara waktu, petugas berkeyakinan bahwa orang-orang terdekat Lauren bisa saja yang melakukan ini semua. Ashley sangat dicurigai petugas karena ia yang terakhir kali berada di kamar korban. Begitupun dengan David dan Joe yang dinilai punya hubungan dekat dengan Lauren. Terlebih lagi, keduanya sempat menjalin hubungan asmara dengan korban. Namun setelah menjalani pemeriksaan dan interogasi, ketiganya terbukti tidak bersalah. Dalam proses interogasi, David menyebutkan terkait keluhan Lauren semasa hidup. Ia pun menyesal karena bersikap abai dan tidak segera menolong kekasihnya. I'm asking you for your help. Yes, sir. This is your girlfriend. I understand. Okay. Because we can't find her. There's people telling me y'all, this relationship is on the rocks or not a good relationship. When I felt the pressure of the commitment, I just kind of backed off. But that's Have what you I've ever done been all my life. Towards No, us? sir. Di saat yang hampir bersamaan, pihak kepolisian berhasil menemukan bagian-bagian tubuh lainnya di sekitaran kampus. Orang-orang pun bergidik ngeri setelah memperoleh informasi ini. Para penghuni kos lainnya sangat menyayangkan Lauren yang tampak segar bugar menjelang kepergiannya. Bahkan seorang penghuni kos yang tinggal di dekat kamar si gadis menyampaikan kesedihannya di hadapan awak media. Sang tetangga merupakan teman kuliah Lauren yang bernama Stephen McDaniel. Kepada media, pria ini memperlihatkan gelagat yang aneh setelah diberitahu tentang penemuan tubuh manusia. What about in the parking lot area? I know they've been doing a lot of. I think that's where they have recovered some or whatever they recovered from there. Body? Had you heard anything? Had you seen anything there? Had you seen anything there? Perhatikanlah baik-baik, gelagat Stephen berubah setelah pewawancara mengatakan tentang penemuan tubuh di tempat parkir kampus. Pria itu nampak membeku, bingung dan panik serta tiba-tiba saja ingin duduk menepi dan menjauh dari reporter. Are you okay, sir? I think I need to sit down. Okay. Stephen pun duduk termenung dalam waktu yang cukup lama dan entah apa yang sedang dipikirkannya. Meski melihat si pria seperti itu, sang reporter tak mau menyerah begitu saja. Ia tetap mengejar Stephen dan kembali melanjutkan proses wawancara yang belum selesai. Dalam sesi ini, Stephen menunjukkan wajah syok sekaligus kebingungan. Ia juga menyinggung nama Joe sebagai mantan kekasih Lauren dan mengatakan hal yang berbelit-belit. Stephen lalu mengatakan tentang si gadis yang pernah mengeluh tentang ketakutannya terhadap teror pemindahan barang-barang. Are you holding out any hope right now? I hope, but You hadn't heard anything about a body until you were talking to us earlier? no. As far as any of us knew, they were still trying to just find her. Joe, he got onto her computer last night to see if she had said anything. She'd sent an email out to some people. There was an email that she sent out after 10 that night where she sent to, I think it was someone in Atlanta, a friend of hers in Atlanta. She was afraid in her apartment that she thought someone had tried to break in on Thursday night, and she was afraid to stay in there. But Melihat hal ini, polisi pun menganggap wawancara tersebut sebagai petunjuk adanya suspek baru. Seorang detektif lalu menghubungi Stephen untuk menanyakan hal-hal umum terlebih dahulu. Dalam sambungan telepon, si pria mengatakan bahwa ia tidak tahu menahu tentang keberadaan Lauren.
With me is her next door neighbor who lives in apartment 4. Can I get your last name? McDaniel. Stephen McDaniel. When was the last time you think you seen Lauren? It was either last week or the week before that. I was coming back from bar prep and I was driving back and I saw her going out to run. Is there anything that you could tell me today or add to your statement that could help me locate Lauren? I can't think of anything. Para petugas selalu bergegas memeriksa kamar Stephen. Di dalam kamar itu, polisi menemukan tumpukan alat kontrasepsi, bekas tisu gulung, hidrogen peroksida, sajam, senpi, celana dalam wanita, kunci cadangan seluruh kamar kos, dan video pornografi anak. Terkait penemuan barang-barang ini, Stephen mengatakan kepada polisi bahwa ia lelaki lajang, tapi beberapa kali ia sempat mengakses situs kencan. Pria itu lalu mengatakan bahwa ia memerlukan alat-alat kontrasepsi untuk persiapan pasca menikah. Dan secara mengejutkan, Stephen juga mengungkapkan bahwa ia telah memasuki beberapa kamar kos secara random untuk mencuri alat kontrasepsi tersebut. Polisi pun sempat terheran-heran saat mendengarkan jawaban nyeleneh yang keluar dari mulut Stephen. Para petugas lalu memilih untuk melanjutkan penyelidikan dengan menggeledah seluruh ruangan di kos-kosan tersebut. Tak lama berselang, polisi menemukan untaian kain yang berlumuran bercak merah dan memiliki sisa-sisa daging di tempat cuci umum. Untuk memperdalam penyelidikan, petugas menyebarkan cairan luminol di kamar Stephen dan kamar Lauren. Setelah penyebaran dilakukan, di kamar si pria tak terdeteksi bercak merah sama sekali karena cairan luminolnya tidak menyala. Akan tetapi, polisi menemukan kilauan cahaya biru dari cairan luminol yang disebar di dalam kamar mandi milik Lauren. Hasil ini mengindikasikan bahwa proses pemisahan tubuh terjadi di dalam kamar mandi sang korban. Petugas pun lalu segera menggelandang Stephen ke kantor polisi untuk diinterogasi. Selama proses ini berlangsung, si pria menunjukkan perilaku dan sikap yang sangat aneh. Ia tak mau mengungkapkan banyak hal dan hanya menjawab pertanyaan petugas dengan jawaban-jawaban yang menjengkelkan. Padahal awalnya sang detektif sudah meminta Stephen untuk membantunya dalam penyelidikan kasus ini. Akan tetapi sang pria malah menunjukkan gestur yang kaku dan menatap petugas dengan tatapan kosong. Just tell me what happened, brother. I don't know. Earlier today, me and you sit here and talk normal. What's going on with you now? Why are you acting like this? I don't understand. Selama proses interogasi berlangsung, Stephen hanya menjawab dengan berkata yes, no, dan I don't know. Meski sang detektif sudah memancingnya dengan berbagai macam pertanyaan, pria itu tetap menjawab dengan kata-kata yang sama, yakni yes, no, dan I don't know. I was talking to people that he works with and everything. They talk about how he's very talkative. Stephen, they say you're so talkative, buddy, that you're always so friendly. You stop in and say hello and you talk. Why is it that everything that we get from you is yes, no, or I don't know? I don't know. Detektif pun merasa sangat heran karena ia tidak pernah menemui seseorang semacam ini selama melakukan interogasi. Stephen pun hanya duduk terdiam dalam waktu yang cukup lama saat detektif mengambil jeda. Bahkan ketika petugas meninggalkan ruangan, Stephen tetap tidak beranjak dari kursinya dan tidak bergerak sedikit pun. Pandangannya juga tetap lurus ke depan. Meski tak mau mengakui perbuatannya, Stephen ditetapkan sebagai tersangka. Polisi pun segera mengetahui rekaman CCTV di salah satu toko yang memperlihatkan pria itu sedang berbelanja sabun dan alat kebersihan lainnya. Tak hanya itu saja, polisi juga berhasil mendapatkan rekaman kamera tersembunyi yang sengaja dipasang oleh Stephen di kamar Lauren. Pria aneh ini terbukti memasuki kamar korban dengan kunci cadangan, lalu melakukan teror dengan memindah-mindahkan barang. Ia juga sengaja memasang kamera untuk mengawasi dan mengintai Lauren.
Entah apa yang dipikirkan Stephen hingga ia tega menghabisi teman kuliah sekaligus tetangga kosannya yang tidak punya salah apa-apa. Selama ini, Lauren selalu menyapa pria itu dan bahkan mengajaknya untuk hangout di malam hari. Namun, si pria aneh bodat berdebah ini justru menolak ajakan tersebut dan lebih memilih berdiam diri di kos. Menurut rekan-rekan sesama calon pengacara, Stephen adalah pribadi yang aneh, tampak menakutkan, sering mengeluarkan dark jokes dan suka membahas perihal kematian. Tak banyak yang menyukai Stephen, bahkan kebanyakan dari teman-temannya menghindari pria itu. Namun berbeda dengan Lauren yang berusaha untuk tetap baik dan ramah kepada Stephen. Sang gadis pun pernah berceloteh kepada Caitlin sang kakak tentang tetangganya yang aneh tersebut. Lauren kala itu berkata, "Biarkan saja Kak, aku harus tetap baik kepadanya. Karena saat ia kumat dan mulai menggila, aku bisa jadi seseorang yang selamat dari amukannya sebab aku temannya." Caitlin pun hanya bisa tertawa saat mendengar lelucon dari adiknya. Kala itu, sang kakak tak pernah berpikir macam-macam dan sangat percaya dengan Lauren yang bisa menjaga dirinya sendiri dengan baik. Persidangan untuk kasus ini pun segera dilakukan. Di momen itu, Stephen beserta kuasa hukumnya sempat mengungkapkan pembelaan dan mengajukan banding. Sang pengacara juga mengklaim terkait kliennya yang menderita penyakit mental. Beruntungnya, pembelaan dan permohonan banding tidak digubris oleh pihak pengadilan. Meskipun Stephen terbukti gila sekalipun, perbuatannya tetap salah dan sangat nampak seperti penghilangan nyawa yang direncanakan oleh orang normal pada umumnya. Hasil persidangan juga mengungkapkan kronologi yang sesungguhnya. Ternyata di hari kejadian, Stephen menyelinap ke kamar korban dengan memakai pakaian serba hitam, sarung tangan, dan topeng wajah. Ia lalu menyergap dan mengunci Lauren yang sedang tertidur pulas di ranjangnya. Dan karena merasa sangat kaget, sang korban terbangun dari tidurnya dan merasa sangat ketakutan. Di momen ini, Stephen mencengkram dan leher korban dengan sangat kuat. Lauren pun berjuang setengah mati agar bisa terlepas dari cengkraman si pria. Kala itu, ia sempat meraih topeng Stephen dan membukanya. Lauren pun sangat-sangat terkejut dan wanita ini lalu berkata, "Stephen, hentikan ini. Aku mohon, hentikan." Namun, si pelaku tak menghiraukan rintihan korbannya dan tetap melanjutkan aksinya. Setelah Lauren tak bergerak dan tidak bisa bernafas, Stephen menyeretnya ke dalam kamar mandi. Si pelaku lalu mengambil sajamnya untuk memisah-misahkan tubuh korban. Selanjutnya, ia melakukan pembuangan tubuh dan pembersihan TKP tanpa rasa bersalah sedikit pun. Atas semua perbuatan kejinya ini, Stephen ditetapkan bersalah sebagai pelaku penghilangan nyawa tingkat pertama dan dijatuhi hukuman penjara selama seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Hingga saat ini, pria bodat berdebah nggak punya otak itu tak mau menjelaskan apa alasannya ketika menghabisi Lauren. Keluarga besar korban tentu saja sangat kecewa dengan perbuatan Stephen. Mereka tak bisa memaafkan pria itu karena Lauren sangat berharga lebih dari siapapun. Terlebih lagi, gadis itu adalah orang pertama di keluarganya yang bisa berkuliah dan mengambil jurusan hukum. Untuk mengenang Lauren dan melanjutkan semangatnya, keluarga si gadis mendirikan sebuah foundation atau yayasan badan amal. Lembaga tersebut mengumpulkan dana beasiswa yang akan disalurkan kepada siapa saja yang menjadi orang pertama di keluarganya yang bisa berkuliah.
Dari kasus ini kita bisa belajar, niat baik dari hati yang tulus dan ikhlas terkadang bisa menjadi bumerang yang bisa mencelakai diri kita sendiri. Oleh sebab itulah tak bosan-bosannya kami mengingatkan tetaplah menjadi orang yang baik. Tetap waspada, lihat kanan kiri, perhatikanlah para tetangga kalian dan tentunya jangan lupa scare cap. Saya Iqbal, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.